Om Swastiastu. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan paper studi kelayakan bisnis dalam perusahaan Ramayana Bakery. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Putu Diki Chandra Putra Pratama, NPM 123. Saya Iwan Anjas Mahardika Putra, NPM 118 dari kelompok 5. Yang pertama, latar belakang. Industri makanan ini mulai menjanjikan sebagai bisnis yang memiliki omset penjualan dan penghasilan yang bisa dikatakan sangat menguntungkan karena permintaan pasar yang semakin meningkat. Maka produsen roti kewalahan dalam melayani pesanan dari konsumen. Sebagai salah satu industri pabrik roti mengolah berbagai macam roti seperti roti manis dan roti tawar. Pabrik roti Ramayana merupakan pabrik roti dari daerah Surabaya, mengingat pemesanan dari konsumen yang di luar daerah, khususnya daerah Bali, karena perjalanan pengiriman yang sangat jauh. Kadang ada jalan yang rusak menyebabkan sering terjadinya kerusakan roti di dalam perjalanan. Sedangkan pemesanan roti di daerah Bali semakin meningkat. Untuk itu, pemimpin perusahaan Ramayana berniat mendirikan dan mengembangkan perusahaan roti di daerah Bali, tempatnya pada tanggal 15 Juni 1979. Perusahaan roti Ramayana dibangun di daerah Kapal, Mengui, Badung. Berhubung lokasi tempat berdirinya perusahaan pabrik roti Ramayana ini sudah habis masa pakainya, maka diambil alih oleh pemerintah Kabupaten Badung untuk dijadikan Rumah Sakit Umum Badung. Maka perusahaan ini membeli sebidang tanah seluas 45 aro di Desa Sempidi, Mengui, Badung. Tepatnya di tanggal 3 Mei 1986, perusahaan roti Ramayana resmi pindah lokasi yang baru di Desa Sempidi. Sampai sekarang perusahaan ini masih berjalan dengan lancar dan tidak mengalami hambatan. Dalam latar belakang tersebut, kami menarik suatu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kelayakan usaha pada perusahaan roti Ramayana. Yang kedua, bagaimana nilai dari aspek hukum dan ekonomi dari perusahaan roti Ramayana. Selanjutnya, definisi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis juga dapat didefinisikan suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang kegiatan usaha atau bisnis yang akan dijadikan dalam rangka menentukan kelayakan atau tidak layak usaha tersebut dijalankan. Disimpulkan bahwa studi kelayakan bisnis adalah suatu ide bisnis atau proyek yang menyangkut beberapa aspek, yaitu aspek hukum, aspek pasar, pemasaran, aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen, serta aspek keuangan yang digunakan untuk mengambil keputusan bahwa bisnis atau proyek layak dilaksanakan atau tidak. Selanjutnya, aspek hukum. Aspek hukum menurut Kasmir dan Jakfar 2012, untuk melalui studi kelayakan bisnis, suatu usaha pada umumnya dimulai dari aspek hukum. Jenis badan hukum usaha. Yang pertama, perseorangan. Perseorangan merupakan perusahaan yang dimiliki oleh perseorangan atau hanya satu orang. Yang kedua, firma. Firma adalah suatu perusahaan yang didirikan oleh dua orang atau lebih yang dijadikan perusahaan atas nama perusahaan. Ketiga, perseorangan komuniter. Perseorangan komanditer atau lebih sering disebut dengan PCV merupakan perusahaan yang didirikan atas dasar kepercayaan. Yang keempat, perseorangan terbatas atau PT. Perseorangan terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian yang dilakukan kegiatan usaha dengan modal tertentu yang seluruhnya dibagi dalam saham. Terakhir, koperasi. Tujuan koperasi adalah untuk mengembangkan potensi kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Selanjutnya, aspek pemasaran. Aspek pemasaran dan pasar merupakan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pasar dan pemasaran memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi dan saling mempengaruhi satu sama lain.
Yang pertama, segmen pasar. Segmen pasar yaitu usaha pemisahan pasar pada kelompok-kelompok pembeli menurut jenis-jenis produk tertentu yang memerlukan bauran pemasaran sendiri. Yang kedua, pasar sasaran atau market targeting. Pasar sasaran adalah mengevaluasi keaktifan setiap segmen, kemudian memilih salah satu dari segmen pasar atau lebih untuk dilayani. Yang ketiga, bauran pemasaran. Konsep bauran pemasaran pertama kali dicetuskan oleh Demero McCarthy yang disingkat dengan 4P, terdiri dari produk, harga, distribusi, dan promosi. Selanjutnya, aspek keuangan. Aspek keuangan menurut Fahmi tahun 2014, penelitian dalam aspek ini dilakukan untuk nilai biaya-biaya apa saja yang akan dikeluarkan dan beberapa besar biaya-biaya yang akan dikeluarkan. Metode penelitian. Jenis data penelitian terdiri atas data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif yang diperoleh yaitu harga pembelian, jumlah pembelian selama satu periode, jumlah penggunaan selama satu periode, dan biaya persediaan roti. Data kualitatif yang diperoleh adalah sejarah berdirinya perusahaan, struktur organisasi perusahaan, sistem ketenagakerjaan, proses produksi roti. Sumber data penelitian menggunakan data primer. Data primer yang diperoleh adalah seluruh data yang telah disebutkan pada jenis-jenis penelitian. Berikut adalah definisi operasional. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi dan menyebabkan timbulnya atau berubahnya variabel terikat. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah locus of control dan kepribadian. Variabel terikat. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi karena adanya variabel bebas. Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kinerja, definisi, dan operasional. Variabel penelitian merupakan penjelasan masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian terhadap indikator-indikator yang membentuknya. Adalah company profile dari perusahaan Ramayana Bakery. Ramayana Bakery berdiri tanggal 15 Juni 1979 dan nama pemiliknya adalah Joko Istiardi. Pemimpin tokonya adalah Agus Winarko. Alamat perusahaannya bertempat di Desa Sempidi, Kecamatan Bungi, Kabupaten Badung. Jenis perusahaannya adalah perusahaan swasta. Jumlah karyawan yang dimiliki adalah 125 karyawan. Produk yang dipasarkan adalah pembuatan berbagai macam roti. Aspek hukum perusahaan Ramayana Bakery. Berinduk dari perusahaan Ramayana Bakery yang merupakan usaha perseorangan, maka dari itu untuk badan hukum Ramayana Bakery akan membentuk usaha perseorangan. Karena mengembangkan usaha ini masih sejalan dengan lain bisnis perusahaan. Adapun izin usaha yang harus dilengkapi Ramayana Bakery adalah tanda daftar perusahaan atau CDP dan surat tempat usaha atau aspek pemasaran perusahaan Ramayana Bakery. Pemasaran adalah salah satu penentuan keberhasilan suatu perusahaan dan juga merupakan usaha dari perusahaan untuk memperkenalkan produknya pada konsumen agar konsumen mengenal dan membeli produk tersebut dengan meningkatkan volume penjualan dan memperoleh laba. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang industri makanan, perusahaan roti Ramayana di daerah Bali melakukan promosi dengan cara menawarkan produknya langsung ke toko-toko, warung-warung, dan pasar tradisional yang dilakukan oleh salesman. Sampai saat ini, produk roti Ramayana masih bisa dinikmati dengan mudah dan ditemui di toko dan warung-warung maupun pasar tradisional daerah Bali. Berikut adalah aspek ekonomi perusahaan Ramayana Bakery. Aspek ekonomi Ramayana Bakery sebagai usaha olahan tepung menjadi roti manis yang memang sebelumnya sudah ada di kalangan masyarakat dan masyarakat pun sudah banyak mengenal dengan mengolah tepung menjadi roti.
Usaha ini diharapkan dapat memberi dampak positif terhadap masyarakat. Adapun manfaat yang dapat dirasakan masyarakat sekitar yaitu dengan berdirinya usaha ini bisa membuka peluang untuk tenaga kerja lainnya agar bisa membuka lapangan pekerjaan baru. Selain itu, usaha ini juga memberikan keuntungan bagi pemilik ruko. Tidak hanya itu, pembeli juga bisa merasakan manfaat sebab roti yang dijual bervariasi dan enak. Tidak hanya itu, supplier pun juga merasakan efek dari penjualan roti tersebut. Sebab usaha ini menggunakan berbagai macam roti seperti roti manis dan roti sisir. Berikut adalah kesimpulan. Berdasarkan pembahasan di atas, kesimpulan yang dapat kami berikan dari survei perusahaan Ramayana Bakery, perusahaan ini sudah dapat melengkapi semua aspek yang diperlukan dalam studi kelayakan bisnis, dan dari aspek hukum sudah memiliki akta pendirian, aspek pemasaran yang memiliki strategi yang baik, serta aspek keuangan yang jelas, sehingga perusahaan bisa berjalan dan mendapatkan keuntungan. Berikut adalah saran. Adapun saran yang dapat berkaitan antara lain, pihak perusahaan harus melakukan analisis kelayakan bisnis setiap minimal 2 tahun sekali untuk mengetahui keadaan yang akan datang. Yang kedua, bisnis ini harus dilakukan pengawasan dan evaluasi dengan berbagai pihak yang terkait seperti konsultan, pemasok, dan stakeholder agar pelaksanaan bisnis selalu efektif dan efisien. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Om Santi 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 Om.